Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Ada penelitian tentang orang keren, keren kelas global. Nah, ini penelitian ini dilakukan dari berbagai negara, dari 6.000 responden. Itu luar biasa ya. Ini dia saya tampilkan di depan Anda dan kita baca bersama dan kita pahami ya, kita ulas bersama. Beritanya ini dia dari Kompas ID ya. Ditemukan rumus global tentang orang keren. Nah, ini dia. Orang keren itu antara lain mandiri, hedon, dan berpikir terbuka. Apakah Anda masuk dalam kategori keren global? Ya, sebelum kita baca ini, jadi tadi saya coba browsing keren itu asal katanya apa ya? Keren itu sebenarnya berasal dari bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia keren gitu. Cuman ada yang menghubungkan bahwa definisi keren itu juga termasuk salah satu katanya adalah current ya dalam bahasa Inggris. Current artinya terkini. Current isu terkini itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi gambaran kita nanti untuk membaca tulisan ini dari hasil penelitian ini. Ini ditulis oleh Laraswati Ariadne Anwar. Nah, tapi bukan dia penelitinya, dia menyimpulkan dari temuan seorang peneliti. Keren, kata itu mungkin diidamkan oleh setiap orang untuk menggambarkan diri masing-masing. Akan tetapi definisi keren sejauh ini bermacam-macam. Oke, itu ruang perdebatan ya tentang definisinya. Termasuk saya sampaikan tadi definisinya keren itu current, yaitu sesuatu yang terkini ya. Current isu artinya isu terkini. Oke, dalam film-film Indonesia tokoh keren umumnya laki-laki yang biasa tampil memakai kacamata hitam dan jaket kulit. Ini sebenarnya keren yang jadul ya. Hari ini keren tuh nggak seperti itu gitu. Kalau definisinya adalah suatu current yaitu yang terkini gitu ya. Yang terkini itu ya berkembang gitu ya. Ya orang yang pakai kacamata mungkin saat ini masih dianggap keren tapi suatu hari dianggap lebay ya. Bisa dianggap lebay suatu hari nanti. Adapun tokoh perempuannya kerap rambut dicat warna-warni atau bertato, akan tetapi ia keren hanya sebatas penampilan yang klise. Oke. Sekarang, nah ini dia. Para ilmuwan sudah menemukan rumus ilmiah soal keren. Inilah ya, rumus ilmiah tentang keren. Hasilnya, keren itu adalah pembawaan diri dari lahir yang bercampur dengan pendidikan serta lingkaran sekitar. Nah, ini definisi kesimpulan ini tentu akan banyak nih. Tidak semua orang bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Oke, adapun orang yang bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, tapi lingkungan itu orang yang berbaur dengan lingkungan tersebut dia bisa keren dalam lingkungan itu gitu. Tapi belum tentu pada lingkungan lain, ini kan ya. Jadi jelas. Jadi kalau kasusnya adalah global, maka lingkungan global. Nah, begitu kira-kira. Yang bercampur dengan pendidikan. Nah, orang keren itu mesti berpendidikan. Nah, ini kalau dari hasilnya kita lihat ya. Baru-baru ini jurnal psikologi eksperimental menerbitkan hasil penelitian gabungan. Timnya berdiri dari para psikolog di Universitas Adolfo Ibanez di Sile serta Universitas Arizona dan Universitas Georgia di Amerika Serikat. Makalah itu berjudul Cool People alias orang-orang keren. Selama periode 2016 sampai 2022 mereka menyurvei 6.000 orang tersebar di seluruh Amerika, Cina,
Australia, Jerman, India, Meksiko, Argentina, Nigeria, Spanyol, Korea Selatan, Turki, dan Afrika Selatan. Hasilnya adalah ada rumusan universal untuk keren dari semua kebudayaan itu. Apa rumusannya? Ini dia. Ada 6 aspek yang membuat seseorang keren. Berdasarkan survei itu muncul sebuah rumusan. 6 aspek membuat orang keren. Aspek-aspek itu adalah kepribadian ekstrovert, yaitu terbuka ya. Berpikiran terbuka. Nah, ini dipisahkan ya, berpikiran terbuka dengan kepribadian terbuka. Kepribadian terbuka itu karakter ya. Sementara berpikir terbuka itu seorang yang katakanlah modernis ya, dalam pengertian ya eksklusif ya, terbuka secara berpikir itu, tidak menutup diri, tidak merasa benar sendiri, segala sesuatu itu perlu diuji dan sebagainya. Kalau istilah lain saya lebih suka menggunakan akademis ya, yaitu temuan yang dia temukan itu tidak tidak dituhankan atau dia tidak menghamba kepada kebenaran tertentu. Nah, ini pikiran terbuka yang siap untuk dikritik dan siap untuk diuji coba itu ya. Berjiwa petualang. Ya, berjiwa petualang ya. Petualang tahu ya, selalu penasaran, pengen tahu ini, pengen tahu itu sebagainya. Punya jiwa itu ya. Jiwa bergaul dan sebagainya. Mandiri. Orang mandiri keren ya. Kuat secara posisi sosial. Ini nih, kuat secara posisi sosial. Jadi ini tentu kasusnya global ya. Ada orang yang kuat dalam posisi sosial tapi lingkaran kampung gitu. Jadi dia tidak bisa keren secara global gitu. Keren secara global ya artinya punya posisi sosial tinggi. Posisi sosial tinggi sekarang ukurannya relatif. Ada ukuran ekonomi, pengetahuan, ada pergaulan, ada macam-macam ya. Mungkin dia tidak kaya tapi dia punya teman-teman orang kaya dan sebagainya, jadi terlihat keren pada akhirnya karena memiliki posisi sosial yang tinggi itu, yang kuat ya. Dan agak hedon. Nah, istilah agak hedon ini menarik ya, artinya mereka suka hiburan tapi tidak terlalu gitu, agak-agak saja gitu. Nah, ini dia, ada kutipannya yang dikutip oleh si penulis. Kuncinya adalah keseimbangan tiap-tiap kriteria itu. Kuncinya adalah keseimbangan tiap-tiap kriteria itu. Kami kaget karena di semua negara yang kami teliti rumus ini universal. Kata Tolfezuti, ketua tim, pada 30 Juni 2025 ya. Sejak penelitian itu diterbitkan, Ibanez diwawancarai oleh berbagai media arus utama, antara lain CNN, The New York Times dan Fast Company ya. Ibanez ini temannya si Fazzuti ya, dia anggota tim. Apa kata dia? Kategori keren ini berbeda dengan kategori baik. Akan tetapi orang keren bisa pula merupakan orang baik karena ada kriteria yang beririsan. Nah, ini. Oke, batasan penelitian ini menjabarkan orang keren memahami batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar. Oke, ada istilah memahami batasan-batasan. Memang kategori terdidik itu penting ya untuk menjadi keren. Kalau tidak terdidik, mesti tidak keren, karena dia harus memahami batasan-batasan. Hanya orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang belajar dari segala sesuatu yang bisa memahami hal-hal seperti ini. Apalagi tentang batasan baik buruk di suatu zona lingkungan atau kawasan tertentu, sifatnya daerah, regional ataupun internasional ya. Memiliki batasan-batasannya masing-masing yang itu perlu dipahami dan dipetakan di dalam pikiran ya, dan itu menjadi karakter. Kalau orang keren seperti itu.
Pertama, orang keren memiliki sikap hedonistis. Nah, ini tidak bisa dihindarkan memang. Yang harus diakui, hedon. Artinya mereka ceria, mereka suka hiburan. Mereka perlu ya style apa itu mereka perhatikan, termasuk pakaian dan sebagainya. Itu orang keren. Karena dia keren, maka dia tidak mungkin berpakaian seadanya yang kemudian boleh jadi melanggar etika dalam pengertian lingkungan tertentu gitu. Kumpul dengan orang-orang hebat ya kita harus pakai yang sesuai dengan itu gitu kan ya. Mereka juga tidak akan berpesta sampai lupa daratan. Nih, ya bersenang-senang tapi tetap memiliki fokus tujuan. Pergi berdansa di klub malam itu keren, tetapi berdansa dan nongkrong sampai lupa waktu itu tidak bisa pergi. Bekerja di keesokan harinya itu tidak bertanggung jawab. Jadi orang keren itu bertanggung jawab. Nih, ini kata Vezuti, ada unsur kepribadian yang kuat dan ini tidak akan diajari di sekolah-sekolah ataupun di lingkungan sekitar, kata Vezuti. Lantas apa posisi orang keren di masyarakat? Penelitian itu mengatakan kemampuan orang keren untuk berpikir di luar nilai dan norma termasuk yang memicu terjadinya inovasi. Jadi orang keren itu up to date, inovatif. Karena memang ya itu tadi 6 kriteria itu ya. Ini temuan yang unik dan ya keren juga temuan ini gitu. Mana tadi itu ada 6 aspek yang membuat orang keren. Pertama, kepribadian ekstrovert. Oke, terbuka, berpikiran terbuka. Artinya dia gini ya teman-teman. Orang berpikiran terbuka itu karena dia memiliki banyak bacaan, memiliki banyak pemahaman. Orang yang memiliki sedikit pemahaman cenderung tertutup. Tertutup dalam pengertian dia merasa apa yang dia pahami yang paling benar itu, padahal dia tidak pernah melihat perbandingan epistemologi, apa pertarungan teori dan sebagainya di berbagai bahkan ratusan ribuan jutaan pandangan orang itu. Sehingga semakin luas pemikiran seorang maka semakin bebas cara berpikirnya, semakin terbuka. Berjiwa petualang dan sebagainya. Ya saya rasa itu ya menarik sekali penelitian ini. Jadi untuk keren kalian harus ekstrovert, memiliki pemikiran terbuka, berjiwa petualang, mandiri, kuat secara posisi sosial. Kalau kalian terlahir dari orang yang tidak memiliki posisi sosial yang kuat, mungkin bisa dimanipulasi atau diusahakan dalam pengertian mulai membuat lingkungan baru untuk memperkuat sosial. Itu ternyata penting untuk menjadi keren gitu. Penting untuk menjadi keren karena kalau posisimu tidak kuat itu tidak keren ya. Orang biasa kemudian membersihkan jalan di pinggir jalan itu ya. Katakanlah ya ada jalan kotor banyak sampahnya terus dibersihkan oleh orang biasa, ya biasa terlihatnya itu ya. Tapi kalau orang yang punya sosial yang kuat, misalkan jalan kotor tiba-tiba ada seorang kiai yang mengambil sapu lidi dengan skok apa macam-macam, diambil dibuang ke tong sampah, itu lihat keren gitu loh. Posisinya tadi itu, padahal perbuatannya antara orang biasa dan kiai tadi yang membersihkan jalan sama-sama berbuat baik gitu. Tapi yang terlihat keren itu ya kiainya itu, yang orang biasa ya biasa aja gitu. Jadi posisi sosial itu penting sekali. Ya itu mungkin contoh kasarnya aja, mungkin di aspek yang lain lebih banyak lagi itu. Katakanlah kalau seorang presiden turun gorong-gorong itu kan melihat keren jadinya. Karena posisi sosial dia tadi itu. Jadi hal sederhana yang dia buat menjadi terlihat tidak lagi sederhana gitu. Terlihat menjadi serius, terlihat menjadi ya macam-macam itu. Yang pada akhirnya orang tersebut keren gitu secara pandangan.
Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.